dunia kripto ini beda dengan dunia saham. Dunia kripto ini adalah zero sum, yang artinya sebuah koin menuju ke titik zero itu sangat mungkin. Karena apa? Karena Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Hewan Aksesoris di Weekly Update Cryptocurrency. Jadi di video ini kita akan bahas tentang pergerakan Bitcoin dan kawan-kawan untuk seminggu ke depan dan analisa buat tahun ini Bitcoin dan kawan-kawan akan bergerak ke arah mana. Oke? Nah, jadi sebelumnya saya ingin bahas kepada Anda dulu apakah Bitcoin dan kawan-kawan di saat winter crash saat ini menunjukkan bahwasanya era Bitcoin telah berakhir, sudah mau berakhir. Nah, saya ingin katakan kepada Anda bahwasanya tidak, karena kita sudah memasuki yang namanya era Internet 2.0. Jadi internet yang sekarang kita pakai ya, seperti Google.com, Amazon.com, itu adalah era Internet 1.0. Jadi kita akan segera masuk ke dalam era Internet 2.0, di mana kelompok Internet 2.0 ini ada Metaverse, ada NFT, ada crypto, kemudian juga ada Web 3.0 dan juga DeFi, yaitu desentralisasi finance. Oke, jadi di sini Internet 2.0 ini lebih menekankan kepada desentralisasi progress, desentralisasi teknologi ya, teknologi desentralisasi. Jadi di mana tidak ada penyimpanan big data oleh sebuah perusahaan. Oke, jadi di sini mungkin Anda bertanya-tanya, Internet 1.0 yang sekarang aja sudah berfungsi dengan sangat baik, benar. Tetapi ada satu masalah. Yang pertama adalah penyimpanan big data yang ditampilkan oleh negara, karena big data tersebut bisa dijual. Dan memang sekarang sudah terjadi dan marak terjadi. Anda pasti sering menerima telepon, sering menerima SMS, atau sering menerima WA dari nomor-nomor yang tidak Anda kenal gitu ya, untuk menawarkan sesuatu. Nah, jadi Internet 2.0 itu untuk mencegah hal itu untuk terjadi. Oke, nah makanya saya percaya dan para ahli percaya bahwasanya Internet 2.0 ini adalah sebuah solusi internet yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Saya kasih contoh, oke? Saya kasih contoh, misalkan kita mau transfer ke luar negeri untuk orang tua kita atau untuk anak kita yang ada di luar negeri, oke? Nah, jika Anda menggunakan transfer yang namanya SWIFT, baik itu melalui bank atau melalui money changer, maka ada regulasi yang namanya hari kerja, jadi Senin sampai Jumat, oke? Dan transfer tersebut tidak langsung bisa masuk ke rekening penerima, ke rekening anak kita atau orang tua kita. Nah, jadi belum lagi perbedaan kurs dan juga biaya transfer yang mahal. Nah, kalau Anda mau instan, maka biaya transfer itu lebih mahal lagi. Oke, namun dengan menggunakan kripto dan teknologi blockchain wallet to wallet, hanya dalam hitungan kurang dari 2 menit, dana tersebut sudah bisa masuk ke dalam walletnya anak kita atau orang tua kita, sehingga mereka bisa menarik menjadi cash, oke, melalui exchange seperti Binance gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat juga bahwasanya dengan menggunakan kripto itu biaya transfernya sangat murah sekali. Itu di bawah 1 US dollar, dan kurang dari 2 menit sudah sampai, bahkan tidak tergantung oleh hari, karena Bitcoin dan kawan-kawan itu transaksinya terjadi 24 jam dalam seminggu dan tidak ada liburnya. Oke, nah makanya di sini kita dapat melihat bahwasanya dari transferan ini aja itu sudah menunjukkan bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita, bisa menyelesaikan bisa memberikan solusi atas masalah kita yang terhadap Sabtu sama Minggu yang tidak bisa transfer itu. Oke, dan juga belum lagi dengan teknologi blockchain, semua data itu terrecord sehingga bisa secara transparan ditunjukkan kepada perusahaan. Misalnya contohnya perusahaan kita menggunakan teknologi blockchain untuk mengembangkan bisnis kita, maka setiap orang yang bisa mengakses itu dapat melihat secara transparansi transaksi yang terjadi di dalamnya, dan itu tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diedit gitu loh. Oke, nah, makanya teknologi blockchain ini menjadi salah satu solusi yang akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Oke, dan memang mungkin Anda bertanya-tanya,
Ya kalau begitu nggak mungkin negara akan membiarkan teknologi kripto ini berkembang, karena itu akan mengganggu atau mengancam keberadaan bank. Yes, setiap revolusi teknologi selalu memberikan ancaman kepada dunia. Kita akan mulai dari mobil, oke? Ketika mobil baru muncul, para taksi kuda itu terancam. Kemudian di era sekarang ini, ketika mesin mulai menggantikan manusia, maka manusia itu terancam. Pekerjaan manusia itu terancam. Kita dapat melihat bahwa sekarang pintu tol ya. Dulu setiap kali kita mau bayar tol, di pintu tol itu pasti ada orang yang menjaganya. Oke? Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah diganti mesin. Kita hanya perlu men-tap card kita gitu loh. Jadi memang setiap teknologi itu selalu memberikan ancaman kepada dunia ini, namun juga selalu memberikan atau melahirkan peluang-peluang baru yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, nah jadi di sini saya ingin katakan bahwasanya Bitcoin dan kawan-kawan itu pasti akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan bukan hanya itu, Internet 2.0, dari Metaverse, dari Web 3.0, dari crypto, dari NFT dan segala hal yang berhubungan dengan blockchain itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita 5-10 tahun ke depan. Oke, nah jadi itu aja yang saya bisa kasih sharing kepada Anda tentang perkembangan kripto, sehingga bagi Anda yang belum mengenal dunia kripto, Anda bisa tahu bahwasanya kripto itu akan berkembang seperti apa. Oke, dan juga belum lagi Facebook yang mengubah namanya menjadi Meta yang berhubungan dengan kata Metaverse. Anda tentunya juga bisa menilai bahwasanya Mark Zuckerberg tidak asal-asalan dalam mengubah namanya untuk mengubah menjadi Meta, karena dia yakin 5-10 tahun ke depan Metaverse ini akan booming dan akan menjadi bagian yang penting di dalam dunia internet, terutama Internet 2.0. Oke, nah sekarang kita akan lanjut. Setelah Anda yakin bahwasannya kripto ini akan berkembang dan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, sekarang kita akan lihat di winter crash saat ini bagaimana pergerakan Bitcoin dan kawan-kawan di minggu ini dan untuk analisa ke depannya. Oke, nah kenapa kita menggunakan Bitcoin sebagai indeks? Karena Bitcoin itu sebagai godfather-nya altcoin. Setiap altcoin itu akan mengikuti gerakan daripada Bitcoin. Jika Bitcoin naik, maka koin lain juga akan ikut naik. Jika Bitcoin turun, maka koin lain juga akan turun. Oke, nah yang membedakan hanyalah pergerakan cepatnya dan besar persentasenya. Tapi secara adopsi grafik itu sama. Oke, nah kita akan mulai. Oke, jadi 2 minggu ini kita bisa melihat bahwa tidak ada yang buruk di kripto, yang dimana beberapa minggu lalu rasanya benar-benar hancur berantakan bagi investor kripto. Anda bayangin, dari 68k sekarang tinggal 22,22k gitu ya. Jadi itu penurunan itu hampir lebih dari 70% sejak tahun 2021, dari mulai Desember ya. Nah, Bitcoin jatuh, Ethereum jatuh, setiap altcoin menerjang menuju nol, seperti kita lihat Luna Classic. Dan akhir dunia kripto tampaknya dekat. Nah, makanya tadi saya jelasin dulu di awal. Kebanyakan orang sudah mulai kehilangan trustnya di kripto, dan mereka menganggap bahwasanya dunia kripto itu sudah mulai berakhir. Oke, tapi di video saya yang sebelumnya saya sudah sharing kepada Anda bahwa sentimen apokaliptik itu sebenarnya adalah tanda bahwa titik terendah sedang terbentuk. Oke, jadi di video sebelumnya saya sudah menunjukkan kepada Anda chart demi chart, metrik on-chain yang menunjukkan bahwa Bitcoin sudah mencapai end bottom di 20k, di 20k, di 20.000 US dollar. Nah, Anda bisa lihat chart pada gambar ini. Setelah beberapa minggu menunjukkan support yang solid pada level kritis 20.000 US dollar, Bitcoin telah melambung kuat dari 20.000 US dollar menjadi 24.000 US dollar selama beberapa minggu terakhir dan membentuk tren naik baru yang solid. Memang penembusan minggu lalu ini sebenarnya mendorong Bitcoin di atas garis resistensi dari tren naik itu. Itu adalah tindakan harga yang sangat bullish. Secara bersamaan, Bitcoin menembus di atas 50-day moving average hari minggu terakhir ini untuk pertama kalinya sejak jatuhnya harga epic dari 40.000 US dollar. Ini merupakan terobosan langka untuk Bitcoin di atas rata-rata pergerakan 50 hari, sementara rata-rata moving average 200 days masih menurun. Penembusan terbalik jangka pendek seperti itu dalam tren turun jangka panjang seringkali mewakili titik reverse atau titik balik kritis untuk kripto.
Nah, yang penting teknikal harga positif ini terjadi bahkan ketika keuangan di kripto lagi hancur-hancurnya dan terus menular ke hampir seluruh industri kripto. Dimulai dari Celsius, 3AC, Babel, PHK yang dilakukan exchange kripto seperti Coinbase, Gemini, dan lainnya. Dan minggu terakhir ini ada ZipMax, pertukaran kripto yang beroperasi di Asia Tenggara, menghentikan penarikan atau withdraw, dan dana manajemen pensiun Quebec yang menginvestasikan 150 juta US dollar ke Celsius mengatakan bahwa kerugiannya terkait dengan investasi itu akan membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Oke, jadi penularan terus menyebar, namun harga kripto bergerak lebih tinggi. Oke, sekali lagi itu sangat bullish. Nah, ketika berita buruk mengarah ke aksi harga positif, itu biasanya berarti kita berada di tengah-tengah pembalikan tren pasar bear to bull. Oke, jadi kita akan segera reverse. Nah, salah satu kekuatan pendorong terbesar dari ini adalah fakta bahwa beberapa data menunjukkan bahwa sebagian besar deleveraging dalam industri kripto sebagai akibat dari penghapusan Terra telah terjadi. Nah, secara khusus harga Ethereum yang dipertaruhkan, yang di stake atau dikenal sebagai ST-ETH, telah meningkat hampir setara dengan Ethereum. Rasio ST-ETH sekarang di sekitar 0,97. Ini mencapai titik terendah di 0,8 awal tahun ini dan menghabiskan beberapa minggu di sekitar 0,9. Celsius memegang lebih dari 410.000 ST-ETH. Akibatnya penurunan rasio ST-ETH dianggap sebagai kekhawatiran pasar akan menyebarkan penularan dari kebangkrutan Celsius. Nah, dengan cara yang sama, peningkatan rasio ST-ETH harus dianggap sebagai peningkatan kepercayaan pasar bahwa sebagian deleveraging terkait Celsius ada di kaca spion. Dengan deleveraging di kaca spion dan aksi harga yang meningkat secara material, kami semakin percaya pada tesis siklus new booming 2023. Oke, jadi analisa kita mengenai 2023 itu akan menjadi new booming itu semakin menjadi kenyataan. Oke, nah ingat, analisa itu didasarkan pada gagasan bahwa Fed akan membuat poros kebijakan dovish. Dovish itu adalah mulai menurunkan suku bunga obligasi pada awal 2023 yang akan menyalakan kembali sentimen resiko di pasar kripto. Pada saat yang sama juga bahwa undang-undang kripto penting harus disahkan di Washington DC yang dengan sendirinya seharusnya terjadi 12 bulan sebelum Bitcoin keempat berkurang separuhnya. Pemikiran kami adalah bahwa pertemuan faktor-faktor bullish yang luar biasa ini akan memicu siklus booming baru dalam kripto pada 2023-2024, di mana Bitcoin akan mencapai level 100,000 US dollar, 100.000 US dollar, dan banyak altcoin akan mencapai level tertinggi baru di tahun 2024. Oke, nah perkembangan terakhir menggarisbawahi bahwa pemikiran kita mungkin terbukti cerdas. Oke? Nah, model probabilitas suku bunga dunia yaitu WIRP, Bloomberg, terus menunjukkan konsensus pasar yang berkembang untuk suku bunga mencapai puncaknya pada Desember 2022 dan bagi The Fed untuk mulai memangkas suku bunga pada pertemuan pertamanya pada Februari 2023. Senator Wyoming Cynthia Lumens berkomentar minggu ini bahwa RUU kripto yang dia bantu buat, yang menandai bagian terbesar dari undang-undang kripto di Amerika Serikat hingga saat ini ya, kemungkinan akan menuju pemungutan suara pada tahun 2023. Semua ini kemungkinan akan mencapai puncaknya di awal 2023, sekitar 12 bulan sebelum Bitcoin keempat berkurang separuhnya. Nah, dengan kata lain, prospek kripto pada tahun 2023 tumbuh semakin menguntungkan. Untuk menjadi jelas, kami tidak mengharapkan kekuatan saat ini untuk bertahan. Kami percaya bahwa terobosan ini akan berakhir dengan konsolidasi Bitcoin di kisaran 20.000 US dollar. Altcoin tertentu seperti Ethereum dapat muncul pada katalis diskrit seperti penggabungan atau mergernya Ethereum. Tetapi kami memperkirakan sebagian besar pasar altcoin akan tetap terikat hingga awal tahun 2023, di mana kami memperkirakan siklus new booming akan segera dimulai. Oke, jadi strategi kita saat ini tetap bersabar, jangan FOMO. Mulai cicil Bitcoin saat mengalami drop yang besar di konsolidasi 19, 20, 21. Oke, jadi mulai cicil untuk kita simpan sampai tahun 2025. Oke, dan tetap selektivitas tinggi. Oke, jadi pilih koin-koin yang hanya the best of the best yang memiliki utilitas jelas, memiliki project berkualitas tinggi ya. Dan saya akan sharing kepada Anda the best of the best coin yang
kita yakinin dapat memberikan return ratusan persen untuk 1 sampai 3 tahun ke depan. Oke? Nah, yang pertama kita ada CHZ atau Chiliz. Ekosistem Chiliz CHZ mendapatkan tim rugby pertamanya. Leicester Tigers, Harlequins, dan Saracens akan meluncurkan token penggemar Chiliz mereka sendiri. Token ini akan memungkinkan penggemar untuk mempengaruhi keputusan setiap klub dengan cara yang berbeda, mulai dari membantu memberi nama stadion baru hingga dapat memegang trofi klub selama sehari. Dan yang kedua, kita ada DOT atau Polkadot. Polkadot mengumumkan sistem pemerintahan Gov2 yang baru. Proposal Gov2 merinci sistem baru yang tidak menyimpang terlalu jauh dari tata kelola Polkadot yang ada, tetapi menerapkan beberapa perubahan utama. Sistem pemerintahan atau Gov2 baru ini pertama-tama akan ditayangkan di jaringan Kusama di mana ia akan diuji. Oke, dan yang ketiga kita ada Polygon Matic. Polygon Matic mengumumkan solusi penskalaan Ethereum baru. Zcash baru Polygon akan berarti pengembang Ethereum dapat menyebarkan kode pada solusi penskalaan Polygon dan membuatnya berfungsi persis seperti pada Ethereum, tetapi lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah. Zcash Polygon akan segera memasuki testnet publik di mana pengembang akan dapat mengujinya sebelum peluncuran mainnet akhirnya. Oke, jadi ini 3 memiliki project kualitas yang cukup tinggi ya, sangat tinggi ya. Yang keempat kita ada Near. Near Protocol bermitra dengan BitGo. Perusahaan aset digital telah mengumumkan akan mendukung Near Foundation dengan menyediakan layanan penitipan untuk institusi yang mencari keamanan yang lebih besar untuk kepemilikan mereka. BitGo juga berencana untuk mengaktifkan staking Near di masa mendatang. Oke, yang kelima kita ada Uniswap. Uniswap mendapatkan VP produk baru, karyawan baru, Will Rubin, bergabung dengan Uniswap Labs setelah tugas terakhirnya di Coinbase. Di sana dia mengerjakan berbagai Web 3.0 dan produk sosial Coinbase. Sebelum Coinbase, Will bekerja di Meta sebagai pemimpin organisasi feed dan relevansi Instagram. Oke, jadi dan yang keenam yang terakhir kita ada XTZ. Test Dev Paris sedang berlangsung. USDT ditayangkan langsung di Tezos dan Dogami segera merilis NFT dengan merek pakaian Gap GAP. Test Dev Paris berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Juli dan menyatukan pengembang dan pembuat konten untuk berbagi ide dan pengetahuan guna membantu ekosistem Tezos terus berkembang. Peluncuran stablecoin USDT di Tezos telah diumumkan beberapa waktu lalu, tetapi sekarang sudah aktif dan dapat diperdagangkan di Bitfinex. NFT kolaboratif Dogami dengan Gap akan memungkinkan pemilik avatar Petaverse Dogami untuk menyesuaikan karakter dalam game mereka dengan pakaian Gap virtual. NFT diluncurkan pada tanggal 27 Juli. Oke, jadi XTZ juga salah satu the best of the best coin. Oke, dan bukan hanya ini. Di video-video sebelumnya juga saya sudah sharing kepada Anda the best of the best coin yang Anda bisa mulai cicil dari sekarang. Oke, dan gimana cara cicilnya? Karena kita kan hanya patokan kepada Bitcoin. Saya hanya patokan kepada Bitcoin. Oke, ketika Bitcoin lagi jatuh pada bottom yang rendah, di saat itulah Anda mulai mencari support untuk koin-koin yang kita sebutkan tadi, Anda beli. Nah, jadi ketika misalnya Bitcoin jatuh nih di harga 20,2K, sudah termasuk murah. Nah, Anda mulai beli koin-koin lainnya. Jadi patokannya kepada Bitcoin. Nah, Anda beli koinnya seperti tadi misalkan XTZ atau Near. Nah, Anda mulai beli cicil untuk disimpan jangka panjang untuk Anda mendapatkan return 100 atau lebih dari 100%, pokoknya dapatnya ratusan persen di tahun 2024. Oke, karena saat ini kita yakin bahwasanya Bitcoin dan koin lainnya, terutama Bitcoin itu sudah mencapai harga terendah secara unik. Jadi kami yakin percaya bahwasanya 20K adalah end bottomnya saat ini. Oke, nah itu aja yang bisa saya sharing kepada Anda, dan selalu bersabar, jangan FOMO. Karena di video saya sebelumnya saya juga sudah sharing kepada Anda bahwasanya dunia kripto ini beda dengan dunia saham. Dunia kripto ini adalah zero sum, yang artinya sebuah koin menuju ke titik zero itu sangat mungkin. Karena apa? Karena kripto itu hanyalah sebuah aset digital, bukan perusahaan seperti saham. Kalau saham, Anda memiliki kepemilikan di dalam saham tersebut, memiliki dividen, Anda memiliki hak suara di dalam perusahaan tersebut. Di kripto tidak.
Di kripto tidak. Jadi di sini aset digital Anda itu bisa drop menjadi nol seperti yang terjadi pada Luna Classic. Dan belum lagi zero sum ini menunjukkan bahwasannya untuk setiap investor, apalagi trader ya, mendapatkan keuntungan dari kripto, dari trading kripto, maka ada orang yang dirugikan. Nah, inilah zero sum. Makanya Anda harus benar-benar memiliki pengetahuan yang cukup untuk masuk ke dalam dunia kripto, baik sebagai investor maupun sebagai trader. Oke, itu aja yang saya sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda, dan juga subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng supaya ketika saya upload video baru tentang signal buy, signal sell, koin-koin yang harus Anda hindari, koin-koin yang harus Anda buy, dan informasi lainnya, Anda tidak ketinggalan. Oke? Dan untuk informasi sekilas, bahwasanya tanggal 27 ya kita akan menghadapi yang namanya FOMC. Jadi Fed akan mengumumkan kenaikan suku bunga obligasi. Oleh karena itu berhati-hati dalam trading. Dan menurut saya harusnya mulai hari ini, hari Senin ini, kita akan masuk ke yang namanya bullish, namun hanya short bullish, hanya bullish sementara karena kita akan menghadapi FOMC tersebut tanggal 27 Juli. Oke, jadi bagi Anda yang mengincar trading cepat, hati-hati ya. Oke, itu aja yang bisa saya sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, salam sukses Indonesiaku.